أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini kembali kita diberikan Allah kesempatan, diberikan kemudahan untuk bisa kembali mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita datang ke rumah Allah membawa pahala dan pulang membawa ampunan dari sisinya. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, dan pada hari tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan iman tanpa dengan kesyirikan sedikit apapun. Ahibati fillah, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pagi ini kita akan membahas pada halaman yang ke-94 bab yang membahas tentang bab yang ke-10, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang datang menjelaskan tentang sembelihan selain Allah. Ikhwafillah, di sini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu tentang az-zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, dalam hal ini tentu sembelihan yang dimaksud selain Allah di sini adalah sembelihan kesyirikan, di mana kita diajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang-orang yang melakukan sembelihan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan Muhammad, ya inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Di sini tentu ada penafsiran yang lebih rinci daripada sekedar secara umum kita artikan. Biasanya diartikan dengan apa? Qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, apalagi ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Nah, ikhwafillah, wa nusuki di sini adalah dzabhi. Maksudnya sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini makna yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata, Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itulah aku diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama menjadi muslim. Naam. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat yang barusan kita baca, mengawali dengan pembahasan munasabatul babi li kitab tauhid, ketersesuaian bab dengan pembahasan kitab tauhid. Naam, anna fihi, di dalam bab ini, bayanan li naw'in min anwa'is syirki al-mudaddi li tauhid. Di dalam bab ini sebuah penjelasan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Kenapa Syekh Muhammad tidak mengatakan bahwa babun ma ja'a fi asyirki atau fi dzabhi min asyirki? Nah, ikhwafillah, ini salah satu cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk mengambil istidlal dari sebuah ayat. Ayat
ya dikeluarkan daripadanya istidlalnya, ya pendalilannya untuk apa. Dia tidak mengatakan ma jaa fi dzabhi ya li ghairillahi minasyirki, tapi beliau mengatakan wa ma jaa bab ma jaa fi dzabhi li ghairillahi saja. Nah, inilah sebuah usaha di mana kita harus berusaha mengambil sebuah hukum dari sebuah nas yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam pembahasan beberapa kalimat di dalam hadis ini atau dalam pembahasan bab ini, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Ini maknanya apa? Ai minal wa'idi wa fi bayani hikamih. Ini merupakan bentuk ancaman. Walaupun beritanya, ya informasinya datang dengan bentuk berita, tapi berisi daripada ancaman dan membayangkan atau di dalam menjelaskan hikmahnya. Naam, au mibayani hukmihi, bukan hikmah ya. Di sini ay minal wa'idi wa fi bayani hukmihi. Ini adalah berupa ancaman dan kemudian penjelasan terhadap hukum ya melakukan sembelihan selain untuk Allah. Lalu di dalam ayat ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan. Qul inna salati, salatku, wa nusuki. Nah, nusuk di sini pada umumnya diartikan dengan ibadah. Tapi kemudian makna yang lebih spesifik adalah zabhi, itu sembelihanku. Nah, wa mahyaya ay ma'ati fi hayati, apa yang kulakukan di dunia ini. Wa mamati ay ma amutu alaihi minal iman wal amal salih. Ya, hidupku, matiku, ya, maka semuanya ikhwafillah berada di atas, ya, di atas pengawasan Allah, iman kepadanya dan amal saleh. Ya, hidup kita ikhwafillah rahimakumullah untuk apa? Ya, karena kita ini sesungguhnya adalah hamba yang di malam hari kita menjadi orang-orang yang tak berdaya, seperti seorang mayit yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tertidur. Di pagi hari kita kemudian menjadi orang yang aktivitasnya sangat luar biasa. Makanya ikhwafillah, kalau orang-orang hanya mencari dunia dan mengejar dunia, ini sebuah atau sebuah sikap yang tidak pantas. Kenapa demikian? Karena kita adalah hamba Allah. Sejak dunia terbentang di muka bumi ini, maka masing-masing sudah ada pelakunya, sudah ada orang yang memerankannya. Orang yang mencari dunia dengan mencari harta saja tanpa memperhatikan ibadah, mereka dapatkan, dan cerita mereka pun sudah selesai. Mereka orang-orang yang hidup dengan kekayaan, dengan kemewahan, tapi semua itu ditinggalkan di dunia, tidak dibawa. Nah, oleh ikhwafillah, pahamilah bahwa sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar menjadi budak dunia, tapi kita ini utuh menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita ini adalah hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, wa bidzalika umirtu, artinya ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Rabbku menyuruhku untuk ikhlas dalam beribadah. Ini makna wa bidzalika umirtu. Dan dengan keikhlasan itulah aku diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, awalul muslimin, awal ma yamtathilu min hadhil ummah. Itu orang yang paling pertama ya melakukan perintah-perintah, ya, perintah dalam agama ini. Artinya adalah termasuk orang yang awalul muslimin, awal man yamtathilu min hadhil ummah. Dia orang yang paling pertama ya menunjukkan bahwa dia orang pertama dalam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah. Ikhwafillah, lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Apa makna global dari ayat ini? Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu ayyakula lil musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk berkata kepada kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah wa yadhbahunahu li ghairih,
yang mana mereka ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, wa yadhbahuna li ghairi, dan menyembelih pun selain untuk Allah. Maka Allah katakan, ya, nabinya Allah katakan, ya, dan Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan itu kepada kaum musyrikin, bahwa sesungguhnya, ya, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian potong hewan ternak kalian selain untuk Allah, maka katakan kepada mereka ini, kata Allah, inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal iman wal amalis salih. Bahwa katakan kepada mereka, kata Allah, sesungguhnya salatku, ya, kemudian sembelihanku. Berarti kan itu. Makanya salat jelas ibadah, sembelihan ibadah. Maka tidak boleh itu selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyembelih hari ini bukan untuk Allah, untuk yang ada apa? Penunggu hutan, penunggu laut, penunggu sungai, penunggu lembah, dan seterusnya. Untuk apa itu disembelih? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya. Katakanlah, sesungguhnya aku mengikhlaskan salatku, sembelihanku, dan hidupku, matiku, dan adalah di atas dasar iman dan amal saleh. Asrifu kulli dzalika lahu wahda, aku lakukan itu semua untuk Allah semata, ya. La usyriku bihi ahadan, aku tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Aqsama antum alaihi minasyirki bihi, ya, berbeda dengan kondisi kalian yang berada dalam kesyirikan. Nah, Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada orang musyrikin bahwa apa yang mereka sembah selain Allah, apa yang mereka sembelih selain untuk Allah, maka aku Muhammad adalah orang yang mengikhlaskan ibadahnya, sembelihannya, hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalian adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna ijmali lil ayat. Adapun munasabatul ayat, al-ayati lil bab, adapun ketersesuaian ayat dengan bab ini, annaha tadullu ala anna az-zabha li ghairillahi syirkun, menunjukkan bahwa ayat ini, ya, dengan pemahamannya bahwa yang melakukan sembelihan selain untuk Allah itu artinya melakukan kesyirikan. Jelas ya? Yang melakukan sembelihan selain untuk Allah adalah perbuatan syirik, ya. Lalu apa yang bisa kita ambil dari faedah ayat yang barusan kita baca? Yang pertama, anna zabha li ghairillahi syirkun akbar. Sembelihan selain untuk Allah merupakan syirik besar. Li'annahu qaranahu bis salati, karena Allah, ya, selalu perintahkan atau selalu sandingkan antara az-zabah dengan salat, ya, sering digandengkan antara itu. Fakama anna man shalla li ghairillah, barang siapa yang salat selain untuk Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, seperti dia salat kepada berhala, salat kepada Lata, Uzza, Manat, ya, dan seterusnya, atau salat ke makam ini dan terusnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Kama anna man shalla li ghairillah faqad asyraka fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak, ya. Barang siapa yang salat selain untuk Allah maka telah melakukan kesyirikan. Begitupun yang sembelihan selain untuk Allah, sungguhnya dia telah melakukan kesyirikan pula. Jadi di situ, ya, letak istidlalnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Naam. Kemudian anna salata wa zabha min a'zamil ibadat. Sesungguhnya salat, sembelihan adalah ibadah yang agung kedudukannya dalam Islam. Nabi SAW telah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ya kan begitu. Lihat, agungnya salat itu karena akhirnya Allah jadikan dia sebagai penentu terhadap seluruh amal yang lain. Padahal rukun Islam banyak kan? Selain salat ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi ketika salat ini kita lakukan dengan maksimal, dengan penuh kekhusyuan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan sebuah kemuliaan kepadanya.
sebagaimana dijelaskan dalam poin kedua, annas salata, sesungguhnya salat. Dan tidak semua orang mampu melihat salat itu sebuah amal yang besar, dan bersyukurlah bagi orang yang telah Allah berikan di hatinya kecintaan terhadap salat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalai dari nikmat ini. Di saat kita lelah, letih sekalipun, kita ketika azan masuk kita salat. Tidak mungkin kita lakukan nanti saja sampai sehingga keluar waktu, tidak. Ikhwafillah, ini jaga, karena salat sembelihan sama adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. Nah, itu penekanan yang sangat luar biasa, wajib ikhlas pada seluruh ibadah yang telah kita lakukan. Ikhwafillah. Jadi bagaimana sikap seorang mukmin terhadap sembelihan-sembelihan selain Allah adalah perbuatan syirik, dan kita berlindung kepadanya dari segala bentuk kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, dan kita minta hanya kepada Allah, kita menyembah kepada Allah lah kita meminta tolong. Naam. Yang keempat, annal ibadati tauqifiyah. Ini penting ikhwafillah. Ibadah itu sifatnya apa? Tauqifi, ay mutawaqqifatun ala amri syari'. Ada yang tahu arti tauqifi? Tauqif itu ibadah seluruhnya tidak boleh dimulai melainkan ada panduan. Tauqifi, kita mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Itu tauqifi artinya, di mana kita di dalam beribadah ini tidak semena-mena, dan kita tidak berinovasi, kita tidak melakukan sesuatu yang merubah-rubah, tidak. Contoh salat misalnya kan, ini kurang rasanya salat itu Ustaz, kurang bergairah salat ini. Lalu apa? Kita buatlah aktivitas apa dulu sebelum salat itu, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang dilakukan ditambah-tambah dalam urusan ibadah, itu perbuatan tercela. Makanya ibadah tidak boleh kita buat-buat, kita boleh kita inovasi, kita tidak boleh melakukannya tanpa pengawasan dalil. Jadi tauqifi itu penting karena dia adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh agama kita. Kok ribet banget gitu? Iya, memang ribet, karena ibadah itu bukan sembarangan. Ibadah itu ibadah yang bernilai sangat agung di sisi Allah. Nah, tapi kalau kita sudah faham, sesungguhnya syariat itulah yang paling mudah dan ringan. Bapak orang membuat-buat ritual-ritual, cara-cara ibadah dengan tambahan-tambahan yang tidak berdasar, secara sepintas dia mudah. Tapi ketika itu dijaga dan dipraktekkan terus dilestarikan, itu sulit. Jelas ya? Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul itulah yang mudah, dan itulah yang akan menentukan posisi kita di hadapan posisi kita di hadapan Allah SWT. Menentukan dengan memahami sifat tauqifiyah, artinya ibadah apapun yang ingin Anda lakukan, semua harus ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas mana tauqifi? Ibadah sifatnya apa? Tauqifi, yang mana tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Dia harus disikapi, diberikan perhatian. Ay mutawaqqifatun ala amri syari', di qaulihi ta'ala wa bidzalika umirt. Ini maknanya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu pula aku diperintahkan. Ya fillah. Jadi apa yang dikatakan dalam bab ini, sembelihan selain Allah, itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Ikhwafillah, mudah-mudahan ayat ini bisa kita pahami dengan baik, bahwa dibawakan ayat ini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam bab yang ke-10 tentang sembelihan terhadap atau selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kalau kita beli ayam potong gitu kan, sampaikan saja ke abang yang tukang potongnya, "Bang, jangan lupa bismillah." Karena
Kalau tidak, kemudian lillah subhanahu wa ta'ala kita melakukannya dan tidak dengan tujuan-tujuan yang lain memotong itu. Nah, di sini disebutkan tujuan-tujuan yang lain yang itu tergolong kepada kesyirikan, sehingga jatuh kepada jatuh kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang bisa yang disampaikan pagi ini tentang bab yang datang menjelaskan sembelihan selain Allah, ya ini tentu kita menjadi pembahasan yang patut untuk kita jadikan renungan dan patut untuk kita jadikan sebuah pelajaran, ya, karena ayat yang dibawakan ini sangat penting untuk kita baca dan kita pahami bersama, dan mudah-mudahan kita terjaga dan terlindung seluruh anak keturunan kita dari kesyirikan, ya, terjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan, terjaga kita dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah jadikan kita orang yang saleh, orang yang senantiasa menjaga kebaikannya, keimanannya, ibadah dan seluruh kehidupan kematiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.